Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk bisa melihat video tutorial bagaimana pengajuan ID card baik bagi cabang maupun bagi unit yang memiliki siswa. Untuk sebelumnya dipersiapkan akun cabangnya masing-masing. Sebagai contoh saya akan menggunakan cabang Bandung. Baik. Silahkan dibuka akun cabangnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kalau dilihat di layar ini adalah dashboardnya akun cabang Bandung gitu ya. Nah, untuk ID card dimana kita bisa melihat bagaimana pengajuan ID card, ibu-ibu bisa lihat di bagian kiri di bagian unit. Di bagian unit ini, nah bagian unit ini di sini ada tanda biru, tanda hijau, tulisan new. Nah, ini adalah untuk memudahkan ibu-ibu untuk pengajuan ID card. Nah, nanti ibu klik data ID card atau new ini. Diklik. Oke, di layar tampak di situ ada angka 2, itu voucher cabang Bandung. Kenapa sedikit voucher cabang Bandung? Karena kalau cabang Bandung itu sudah kami bagi-bagikan ke unitnya masing-masing. Nanti saya membantu ibu-ibu bagaimana caranya membagikan voucher yang ada di cabang untuk dibagikan ke unit-unit gitu ya. Nah, sebelumnya pada sebelum Oktober gitu ya, bahwa kita pernah meminta Bapak Ibu untuk menghitung semua lembar ID card yang belum dibuat ID cardnya gitu ya. Nah, beberapa cabang sudah menyampaikan jumlah total lembar ID card yang belum digunakan atau belum ditulis, dan oleh saya sudah dimasukkan. Kalau sudah lapor berarti sudah saya masukkan ke cabang masing-masing. Bapak Ibu silahkan lihat di akunnya cabangnya masing-masing apakah angka yang warna hijau itu ada berapa. Nah, itulah nilai voucher yang dimiliki cabang, yaitu yang dulu pernah dilaporkan ke pusat ditambah pembelian setelah Oktober sampai sekarang, itu voucher sudah kami masukkan secara otomatis. Jadi setiap ibu bapak membeli produk paket dan ada ID cardnya di kwitansinya, walaupun tidak ada barangnya, tapi kami sudah memasukkan di nilai voucher gitu ya. Nah, nilai voucher yang ada di cabang ini, Bapak Ibu harus memiliki catatan bahwa voucher ini dimiliki oleh unit-unit juga yang sudah membeli paket ID card dan ID cardnya ke cabang, sehingga catatan pembelian di cabang itu kalau seandainya ada, itu sebagai data untuk membagi-bagikan voucher yang ada di cabang ke unit. Caranya bagaimana? Nah, Ibu bisa klik data voucher unit. Klik data voucher unit. Kalau di dashboard di layar gitu ya, karena cabang Bandung sudah saya masukkan semua unit-unitnya ke dalam. Kita coba kalau misalnya ada cabang yang masih kosong, ini ada item daftarkan data unit yang warna hijau di bagian kanan. Nah, kita coba kalau cabang Bandung kita lihat ya unit mana yang belum masuk. Sebagai contoh saya cek dulu ya Bu ya, unit mana ya. Oh, ada unit, sebentar, unit Alifah. Kita daftarkan misalkan unit Alifah. Oh, sudah ada Alifah unit. Sepertinya cabang Bandung sudah dimasukkan semua, tapi kalau seandainya ibu di cabangnya itu masih kosong dan tidak ada unit di data ini, tidak ada nama unitnya, ibu bisa tuliskan nama di sini dan di situ langsung ada daftarkan. Nah, nanti akan muncul layarnya seperti ini gitu ya. Nanti akan muncul data unit ibu di sini. Nah, bagaimana voucher unit itu dibagi-bagikan? Nah, ibu bisa kalau misalnya data voucher unit ibu misalnya ada 100, ternyata milik Growina 10 misalnya, ibu tinggal klik di unit Growina. Unit Growina, nah ini langsung dimasukkan tambah voucher misalnya 10
10 baru catatannya. Kalau saya biasa menulis catatan tanggal, karena nanti kalau tanggal ini akan sinkron dengan bagian sarana pada saat mengeluarkan barang atau pada saat pembelian barang. Itu tanggal sekian kita ada unit ada yang membeli dan kita langsung menyerahkan vouchernya ke unit tersebut. Begitu. Tuh, nanti ada lagi misalnya unit Ujung Berung, unit Alba, semua sampai nilai voucher yang ada di cabang itu 0 lagi gitu ya, karena sudah dibagi-bagikan ke unit. Nah, kalau misalkan ibu-ibu ternyata berlebih gitu, ada yang belum terbagikan, itu sebagai cadangan aja, artinya vouchernya ibu miliki tapi belum kepemilikannya belum punya siapa, karena memang kan awalnya juga kita mengumpulkan dari data-data yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang perlu disampaikan ke unit adalah bahwa data voucher unit ini pada saat pengajuannya adalah untuk yang utama adalah untuk siswa yang sedang aktif belajar begitu. Jadi ini sudah, kalau voucher cabang sudah dibagikan ke unit-unit, ibu-ibu bisa lihat ya di cabang Bandung kan ada nih Berwina 5, Ujung Berung 2, Cisalanten 2, ini semua sudah ada angka-angkanya, artinya mereka sudah pernah membeli dan vouchernya sudah kita bagikan gitu ya. Nih semua yang paling besar di Gasus Cimahi karena memang siswanya banyak sehingga dia banyak membeli paket sehingga vouchernya banyak juga gitu ya. Nah itu, nah cukup bagi cabang itu hanya sampai sini membagikan voucher ke unit. Nah bagaimana untuk mengajukan ID card itu bagi siswa? Nah sekarang ibu-ibu bisa menggunakan, contohnya adalah di akun unit. Kita coba buka akun unitnya salah satu yang ada di cabang kita. Oke, kita cobakan. Kalau saya di layar akan coba di unit di pusat, yaitu di Antasari. Oke, kita buka. Ini unit Antasalam, ada 88 murid aktif. Nanti baru bagaimana cara mengajukan ID card gitu ya. Nah, ibu bisa lihat di bagian kiri, bagian murid ada masih tanda biru new, tanda hijau new, lalu diklik. Nah, nanti diklik lagi pada item ID card. Klik ID cardnya. Nah, di sini ada data pengajuan. Ini ada Antasalam punya 10 voucher, artinya dari 88 siswa yang ada itu ternyata kita memiliki 10 voucher yang bisa kita ajukan atas nama siswa yang ada di Antasalam. Kita lihat, cek di data pengajuannya. Sebenarnya ini karena saya belum memasukkan voucher yang lama-lama, ini adalah pembelian yang baru sehingga nilainya kecil ya, 10. Kalau misalnya semuanya harusnya ada 46 gitu ya, tapi saya baru masukkan 10. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Nah, ini kalau di sini ada angka 7 data diajukan, artinya ada 7 yang saya ajukan tapi belum dicetak oleh pusat gitu ya. Nah, kalau di ibu-ibu pasti angkanya 0 karena belum pernah mengajukan gitu ya. Nah, nanti lihat aja di form pengajuan. Nah, di form pengajuan lalu dicek di form data baru. Nah, ini adalah siswa-siswa yang bisa diajukan untuk pencetakan ID card-nya, karena mereka memang belum mendapatkan ID card. Di sini statusnya belum semua ya. Nanti kalau misalnya sudah dicetak, ini akan berubah dan akan hilang, tidak ada di sini lagi. Artinya nanti masuk ke data yang sudah mendapatkan ID card. Nah, nanti ibu-ibu tinggal pilih nama siapa saja yang akan diajukan. Bisa Kazia, oke, diajukan, maka akan hilang namanya. Abira, oke, dia akan hilang. Lalu kemudian Revalina, ajukan juga. Oke, voucher ini akan berkurang terus seiring dengan ibu mengajukan siswa-siswanya gitu ya. Kalau misalnya voucher ini habis, artinya ibu sudah tidak memiliki voucher lagi gitu ya, karena ini kan berhubungan dengan pembelian. Nah, ini ibu hubungannya unit itu dengan cabang. Jadi kalau seandainya kok ada siswanya banyak tapi ternyata vouchernya cuma sedikit, kemungkinannya ada dua. Pertama adalah lembar ID card-nya tidak pernah dilaporkan ke cabang. Yang kedua adalah
itu milik siswa-siswa yang sudah keluar dan zaman dahulu itu sudah pernah dicetak ID card-nya tapi tidak masuk sistem, artinya mereka sudah tidak memerlukan gitu, sehingga jeli bagi para pengelola unit untuk mengajukan itu adalah sesuai dengan data siswa yang sedang aktif belajar, yang paling utama itu. Sisanya adalah kalau seandainya memang masih ada voucher, ibu bisa gunakan untuk cadangan seandainya misalkan ada siswa alumni yang mereka menginginkan juga ID card begitu ya. Tapi yang paling utama adalah siswa-siswa yang sedang belajar. Begitu ibu-ibu. Jadi untuk pengajuan ID card ini yang pertama adalah bergantung pada bagaimana cabang mendistribusikan voucher yang ada di cabang ke unit-unit. Nanti unit-unit adalah mengajukan nama-nama yang akan diajukan. Jadi kalau misalkan unit ini tidak mengajukan, pusat juga tidak bisa mencetak. Karena kalau pusat tidak bisa langsung mengajukan. Mengapa saya menggunakan antasalam? Karena saya tidak bisa punya akses di unit-unit yang ibu-ibu miliki. Jadi unit sendiri yang harus mengajukan nama-namanya gitu ya. Jadi sekarang tidak bisa lagi misalnya cabang, Bu Iin tolong dicetak dong ID card unit apa semuanya gitu ya. Itu udah nggak bisa lagi. Jadi silakan unitnya mengajukan sendiri. Karena kita bingung nih. Kalau misalnya kita ngajukan, kita tidak mengakses akun unitnya masing-masing. Bisa jadi mungkin sudah diubah akunnya, passwordnya. Jadi kita nggak bisa. Kecuali kalau misalnya masa kita harus mengubah menjadi normal gitu ya. Itu kan makin ribet lagi, jadi kerahasiaannya kita jadi tidak ada. Jadi silahkan ibu-ibu pahamkan ke unitnya masing-masing untuk bisa mengajukan siswanya masing-masing untuk dicetak ID card-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya misalnya ada yang bingung, ibu bisa membuka lagi tutorialnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh kontak saya melalui WA atau telepon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.